Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore. Kami akan menyampaikan terkait final term project. Kami di sini dari grup 01 dari kelas AFDA yang AVDA yang terdiri dari Haris Reditya, Ahmad Sobari, Mazaya Alia Dewi, Anita Nur Cahyanti, dan saya sendiri Muhammad Farhan M. Next, Mas. Ya, berikut adalah tabel of content dari eh, materi kami. Yang pertama dari modul 1 forecasting hingga modul 8 yaitu terkait operation scheduling. Next, Mas. Nah, yang pertama ada forecasting, ini adalah proses memperkirakan kondisi atau nilai di masa depan berdasarkan data historis eh, dan analisis tren yang ada. Dan forecasting ini digunakan untuk memperkirakan permintaan produk eh, untuk merencanakan kapasitas produksi, persediaan tenaga kerja, maupun sumber daya lainnya secara efisien. Untuk metode yang digunakan yaitu ada empat. Yang pertama, time series decomposition, yang kedua, moving average, kemudian holds, dan yang keempat, winter. Next, Mas. Ya, berikut merupakan hasil-hasilnya. Jadi yang pertama untuk time series decomposition ini bekerja dengan memisahkan data deret waktu menjadi tiga komponen utama yaitu tren, seasonal, dan residual. Kemudian yang kedua, moving average, ini merupakan teknik yang menggunakan menghitung dari rata-rata dari sejumlah data sebelumnya untuk meramalkan untuk memforecast ke masa yang di depannya. Next, Mas. Jadi next. Yang ketiga ada holds. Ini adalah pengembangan dari expositional smoothing yang mempertimbangkan adanya tren dalam data. Kemudian yang keempat ada metode Winter, yaitu metode yang lebih kompleks dengan menggabungkan ketiga komponen yaitu level, trends, dan seasonal. Dan metode ini sangat ideal untuk data yang memiliki beberapa pola tren sekaligus. Oke, baik. Next, Mas. Mungkin akan dijelaskan oleh Mbak Anita. Silakan. Nah, untuk selanjutnya di bagian forecast conclusion, jadi diperoleh ada 4 metode. Yang pertama ada time series decomposition, moving average, holds, dan juga winter. Nah, nanti akan diperoleh minimum errornya yaitu dari bagian MAPE sebesar 1,21, MAD 834,11, dan untuk MSE sebesar 1.230.046,28. Nah, untuk bagian conclusion ini merupakan time series decomposition. Untuk selanjutnya, Mas. Nah, untuk selanjutnya bagian aggregate planning. Aggregate planning adalah proses perencanaan produksi yang bertujuan untuk menentukan jumlah total output, tenaga kerja, persediaan, dan sumber daya lainnya yang dibutuhkan untuk memenuhi permintaan pelanggan dengan biaya seminimal mungkin. Nah, jadi ada beberapa metode yang akan digunakan, yaitu ada 4 metode, yaitu yang pertama Zero Inventory Plan, yang kedua Constant Workplace Plan, yang ketiga overtime dan juga loss of sales, dan yang terakhir adalah overtime dan juga subcontract. Nah, di sini ada periode yang dimulai dari Januari 2022 sampai Desember 2022, yang mana di sini ada number of, terlampir untuk data-datanya, dan juga terlampir untuk data forecast-nya. Nah, untuk sebelah kanan saya ada bagian description. Nah, dan juga amount-nya. Di sini terdapat list-list dari deskripsinya. Ada ending inventory, expect ending, subcontract cost per unit, dan juga lain-lainnya. Sehingga nanti diperoleh nilai K-nya 19,27, worker-nya 85, number of unit production-nya 32,764, dan number of working days per worker-nya ada 20. Untuk selanjutnya, Mas. Nah, di sini ada hasil dari 4 metode yang kami gunakan, yaitu yang pertama ada Zero Inventory Plan, yang mana diperoleh untuk total cost-nya sebesar 7.526.954.106. Dan untuk yang keduanya yaitu Constant Workplace Plan, diperoleh total cost-nya sebesar 14.563.874.767. Untuk yang ketiganya adalah overtime dan loss of sales,
diperoleh untuk nilai total cost metodenya yaitu sebesar 184 juta 14 184 miliar 14 juta 283.620 dan untuk nilai overtime dan juga subkontrak di bagian total costnya sebesar 188 miliar 7.705.153.620. Untuk selanjutnya, Mas. Nah, di bagian aggregate planning conclusion, yang pertama ini ada beberapa cost ya. Kita highlight di bagian total cost-nya, yaitu untuk bagian zero inventory plan sebesar 205 miliar 600 607.620.068 dan untuk concern workplace-nya terlampir untuk harganya. Nah, ini kami highlight warna kuning dikarenakan ini nilai yang paling kecil. Nah, untuk conclusion-nya yaitu metode yang digunakan adalah Zero Inventory Plan atau ZIP. Untuk bagian based on Zero Inventory Plan atau disingkat ZIP, yaitu total sales in 2022 yaitu sebesar 541.952. Company selling price grand bike-nya sebesar 2.225.000 dan total expected gross income-nya sebesar 120.843.200.000. Nah, untuk selanjutnya nah, di bagian assembly proses, yaitu assembly proses adalah proses yang perakitan, proses yang berkaitan dengan perakitan yang menyatukan komponen-komponen menjadi suatu produk lengkap yang dapat diperdagangkan, yaitu struktur perakitan ini terdiri dari berbagai komponen yang diorganisir dalam beberapa level yang jelas, dimulai dari komponen dasar sampai ke assembly akhir. Nah, dalam hal ini komponen memiliki kode dan deskripsi yang merinci pada fungsi dan peranannya dalam perakitan. Diperoleh, ini adalah tabel komponen number dari nomor 1 sampai 12. Ada komponen name-nya dan juga ada kode-kodenya beserta kuantitinya. Dan di sini ada list assembly-nya dari mulai A4 sampai SSAI terlampir pada tabel. Nah, dan di sini ada berupa assembly chart-nya untuk objek name-nya La Familia Bike yang mana eh, di-rank oleh kelompok PA01 yaitu kami pada tanggal 12 bulan 4 tahun 2025. Untuk selanjutnya, Mas. Untuk selanjutnya disampaikan oleh rekan saya. Oke, baik, terima kasih. Saya lanjutkan. Selanjutnya untuk product structure. Di sebelah kanan adalah merupakan product structure, yaitu bagan yang menampilkan urutan komponen, mulai dari yang level terkecil, single part, hingga menjadi finished product. Nah, dari produk structure ini kita bisa melakukan generate untuk bill of material seperti terlihat pada tabel di sebelah kiri. Tabel bill of material itu dari nomor komponen, kemudian levelnya, description, kode, kuantitasnya, dan unit yang digunakan. Selanjutnya untuk master production scheduling atau MPS. Master scheduling adalah suatu cara untuk menyusun dan mengupdate jadwal produksi utama yang berkaitan dengan fungsi-fungsi berikut. Yang pertama itu memberikan input utama pada perencanaan kebutuhan material dan perencanaan kebutuhan kapasitas. Yang kedua, menjadwalkan produksi dan purchase order untuk item MPS. Yang ketiga itu menjadi basis untuk mendefinisikan kebutuhan sumber daya dan kapasitasnya. Yang keempat, menjadi basis penjadwalan pengiriman dengan pelanggan. Nah, berikut adalah data-data yang digunakan untuk melakukan perhitungan master production schedule. Seperti terlihat pada gambar. Oke, selanjutnya ini adalah hasil perhitungan dari MPS. Dari perhitungan hasil MPS ini kita bisa mengetahui master schedule, berapa banyak unit yang harus dibuat,
mulai dari periode Januari 2022 hingga Desember 2022. Datanya seperti terlihat pada gambar. Selanjutnya untuk MRP, Material Requirement Planning, merupakan suatu sistem yang digunakan untuk merencanakan kebutuhan pengadaan komponen yang diperlukan dalam proses perakitan suatu produk hingga menjadi finish product. Sistem ini mencakup daftar nama komponen, informasi rinci mengenai setiap komponen, struktur produk, jumlah kebutuhan tiap komponen, periode produksi, serta jadwal induk produksi yang terdapat dalam MPS. Nah, di bawah ini merupakan data yang dibutuhkan untuk perhitungan Material Requirement Planning atau MRP. Ini adalah hasil perhitungan MRP untuk part number nomor 22 subassembly 3. Kemudian di bawahnya juga ada untuk hasil perhitungan MRP part number 21 tire. Dari data-data ini kita bisa melihat beberapa item seperti gross requirement, schedule receipt, PAB 1, net requirement, plan order receipt, plan order release, dan PAB 2. Dari saya sekian, bisa dilanjutkan. Baik, Mas, terima kasih. Kemudian untuk kelanjutan dari MRP sendiri dapat dilihat juga ya. Di sini adalah lanjutan dari hasil perhitungan MRP untuk Spook dan juga MRP Sub SI Assembly 3. Mungkin bisa di next, Mas. Nah, selanjutnya ini juga masih dalam perhitungan MRP, yaitu untuk chain stay dan juga MRP-nya break. Bisa dilanjut lagi, Mas. Nah, kemudian untuk bab selanjutnya adalah load sizing. Load sizing merupakan teknik penjadwalan yang digunakan untuk menghitung pesanan beberapa bulan ke depan dengan menggunakan format MRP. Teknik ini sangat berguna dalam manajemen material, terutama ketika ada kebutuhan untuk mengirimkan dalam jumlah besar dengan interval pengiriman yang relatif jarang. Metode yang digunakan terdiri dari 4 macam, yaitu Silvermeal Heuristic, Part Period Balancing, List Unit Cost, dan Wagner-Wittin. Di sebelah sini adalah komponennya ya. Terdapat list komponen dan juga hasil dari perhitungan dari keempat metode tersebut. Mungkin bisa di next, Mas. Dan ini juga merupakan hasil detail ya, dari perhitungan yang sudah di summary tadi. Ini yang di atas ada metode Silvermeal Heuristic, kemudian yang di bawahnya itu ada metode List Unit Cost. Next, Mas. Dan di sini kemudian ada hasil perhitungan dari part period balancing dan Wagner-Wittin. Dan bisa di next, Mas. Selanjutnya mungkin akan dijelaskan oleh rekan saya, Mbak Mas saya, silakan. Baik, saya lanjutkan. Kemudian ini masuk kepada bagian inventory control, di mana merupakan pengendalian persediaan yang dilakukan dengan pendekatan berdasarkan permintaan yang sudah diketahui dan diprediksi secara pasti dalam suatu periode waktu yang ditentukan. Dalam inventory control ini digunakan metode Kanban. Itu Kanban ini memperlakukan prinsip-prinsip Lean dengan menyediakan alat untuk mengoptimalkan hasil demi nilai melalui fokus pada manajemen aliran dengan 5 prinsip yang terdiri dari: pertama, memvisualisasikan alur kerja. Yang kemudian kedua adalah membatasi pekerjaan yang sedang dikerjakan atau limit the work in progress. Yang kemudian ketiga adalah mengukur dan mengelola aliran workflow. Dan yang keempat adalah menjadikan kebijakan proses secara eksplisit. Dan yang kelima adalah menggunakan model untuk mengenali peluang untuk perbaikan. Bisa next. Kemudian ada operation scheduling. Pada operation scheduling ini adalah aspek penting dalam industri, manufaktur, dan juga jasa. Tujuan utamanya ini adalah untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya, mengurangi waktu tunggu atau lead time, lalu meminimalkan waktu penyelesaian produksi, dan meningkatkan efisiensi keseluruhan proses produksi.
Dalam operation scheduling ini terdapat 3 aspek utama, yaitu pertama machine scheduling, yaitu proses penjadwalan pekerjaan atau tugas pada mesin-mesin dalam sistem produksi atau manufaktur untuk mengoptimalkan penggunaan sumber daya mesin. Yang kedua adalah employee scheduling, di mana ini adalah proses penjadwalan jam kerja karyawan, termasuk penempatan shift, hari libur, dan jam lembur, serta untuk memastikan kebutuhan operasional perusahaan terpenuhi. Yang terakhir adalah project scheduling, yaitu proses perencanaan waktu dan urutan kegiatan dalam suatu proyek untuk memastikan proyek selesai sesuai waktu, biaya, dan sumber daya yang telah ditentukan pada awal. Bisa next. Kemudian ini adalah contoh data pada operation scheduling, yaitu pertama pada machine scheduling ini untuk menghitung optimal solution-nya itu menggunakan metode Campbell, Dudek, dan Smith algorithm. Kemudian juga pada Gantt chart di bawah ini juga menggunakan metode yang sama, Campbell, Dudek, dan Smith algorithm. Bisa next. Kemudian pada operation scheduling ini itu dilakukan untuk menentukan penjadwalan jumlah pekerja yang dibutuhkan setiap harinya dari Senin hingga Minggu. Dengan ketentuan setiap pekerja ini mendapatkan 2 hari libur berturut-turut dalam seminggu. Bisa terlihat pada tabel yang terlampir pada slide, kebutuhan pekerjanya tiap harinya dan jadwal off work-nya. Bisa next. Sekian pemaparan presentasi dari kelompok 1. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Sekian dari kami. Terima kasih.